Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan. Renungan Sabda Sabdik pagi ini berjudul Sekali untuk Selamanya. Teks Alkitab terdapat dari 1 Petrus 3 ayat 18 yang berbunyi, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita yang berdosa adalah suatu anugerah yang patut kita syukuri dan pengharapan yang kita terima atas pengorbanan serta kemenangan Yesus Kristus bagi kita, yang telah menghasilkan suatu pertumbuhan rohani yang mengantar kita menjadi pribadi yang dewasa rohani. Tentunya ini adalah yang dikehendaki Allah agar kita siap menjadi kawan sekerja Allah dalam memenangkan dunia ini bagi kemuliaan-Nya. Bertumbuh secara rohani. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh menjadi dewasa secara rohani merupakan kerinduan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gerejanya. Mengapa? Karena jika gereja tidak menjadi dewasa, maka gereja tidak akan siap dalam menjadi mempelai Kristus dan memenangkan dunia ini bagi kemuliaan-Nya. Karena itu gereja harus terus bertumbuh dewasa secara rohani. Ada 4 langkah gereja bertumbuh dewasa secara rohani. Pertama, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memulai perjalanan rohani dengan memiliki iman yang teguh. Ketika mengalami pertobatan dari dosa dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita menerima pengampunan dosa yang membawa kita kepada kehidupan yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan di situ, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya baru tidak terkecuali, seperti sahabat yang baru, kesukaan yang baru, kerinduan yang baru, dan seterusnya. Yang kedua, bertumbuh secara rohani berarti menjadi milik Kristus. Kita menjadi miliknya dan Dia menjadi milik kita. Katakan di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pertumbuhan rohani memerlukan penyerahan hidup secara total. Saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, maka kasih dan kuasa-Nya memenuhi kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Roh Kudus memberi kita damai dan kuasa menghadapi segala tantangan untuk menjadi saksinya. Dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bertumbuh secara rohani berarti dipakai oleh Tuhan Yesus. 1 Korintus 3 ayat 9 mengatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Banyak orang tidak bertumbuh secara rohani karena mereka masa bodoh dan tidak peduli terhadap pekerjaan dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dengan melakukan pekerjaan Tuhan atau melayani, terlibat aktif di ladang Tuhan, terciptalah pertumbuhan secara rohani. Dalam Efesus 4 ayat 3 dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera.
Bertumbuh secara rohani berarti ada perubahan menjadi sama seperti Yesus Kristus dalam sikap dan karakter. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita harus bertekad untuk menjadi sama seperti Yesus Kristus. Memelihara kasih-Nya, memelihara belas kasihan-Nya, dan pengertiannya. Semuanya ini akan membantu kita untuk bertumbuh secara rohani. Langkah-langkah di atas langkah-langkah ini akan mempersiapkan kita menjadi penghuni rumah Bapa di surga. Bukan saja menjadi serupa dengan Dia, tetapi tinggal bersama-sama dengan Dia. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan di situ, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Marilah kita terus bertumbuh dan berakar di dalam kasih dan kuasa Allah. Selamat beraktivitas dan berkarya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.